Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik seperti kisah berikut ini yang berjudul Syekh Subakir, Sang Waliullah Penumbal Tanah Jawa, Sang Penumpas Demit Tanah Jawa, dan kisah perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong atau dayang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Cerita tentang kisah ini pernah dipentaskan sebagai lakon wayang kulit bergenre wayang songsong atau wayang kulit yang berisi cerita hikayat dan legenda Jawa yang digelar di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, sebuah desa tempat situs Sunan Derajat. Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmaniyah di Istanbul yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli perobatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Titah dari Baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus, yaitu penyebaran agama Islam. Di bawah ini adalah dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Syekh Subakir adalah salah satu ulama yang diutus Sultan Muhammad untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Adapun keahlian Syekh Subakir adalah dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Dialog yang penulisannya diturunkan ini adalah dialog versi imajiner yang ditulis oleh hikayat tersebut dengan sumber bahasa penulis sendiri. Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Sabdo Palon menjawab, aku ini Sabdo Palon, pamomong atau pengembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kedewatan atau para dewa. Akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismaya Jati, lalu dikenal sebagai Kilurah Semar Pudronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Oh, berarti Kisanak ini adalah dayang penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam, Persia. Ada hajat apa gerangan Anda datang di tanah Jawa ini? Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Baiklah. Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik atau ilham. Wisik dari Hyang Akarya Jagat, Gusti Allah, Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa Pendito, Brahmana, dan Resi di tanah Hindu.
pada bahasa kami disebut ulama. Jadi jenengan Diko ini termasuk ulama itu tadi? Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci atau ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apalagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Biarkan kaulo dasih atau rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai dahyang tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini? Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kaulo Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Jika berkenan, tolong ceritakanlah bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Secara ringkas, kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, bawono agung dan bawono alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat belas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya, karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu, tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan, karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang Maha Berkuasa. Nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman atau pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang mewujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam bumudiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pendito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang atau bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Dahyang tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon
atau wilayah kekuasaanmu ini. Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Apa syaratnya itu, wahai sang dahyang tanah Jawa? Syarat pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan, tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wangun atau bangunan luarnya nampak cakra atau gaya Hindu Jawa, walau isi di dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Parsi atau bangsa Timur Tengah punya bangsa suku Jawa. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walaupun agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat koro-koro. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Memang susah untuk mengetahui keadaan, asal-usul atau gambaran kondisi sebuah masyarakat nun jauh ke masa lalu. Semakin jauh masa itu, semakin gelap gambarannya. Namun upaya-upaya ahli sejarah dan lainnya untuk menguak patut dihargai. Paling tidak ada sedikit gambaran yang mungkin bisa kita lihat, meski tidak sepenuhnya benar 100%. Beberapa naskah yang beredar mencoba menggambarkan hal itu, seperti dalam serat jangka Syekh Subakir, sampun 1000 warsa inggih wonten pulo ngriku dudukuh ing Hardi Tidar saweg untuk 1000 warsi langkung taun puniki. Syekh Bakir bawok angrungu dika niku wong napa to ayekti janmi umur dika dene to kaliwat-liwat, yang artinya antara lain sudah 9000 tahun. Ya, saya Semar sudah ada di pulau ini, di Pulau Jawa, di pedusunan di Gunung Tidar, tapi baru 1000 tahun berjalan. Di sini Syekh Subakir heran mendengarnya. Engkau ini makhluk apa? Apa benar manusia? Kok usianya luar biasa? Demikian perkenalan Semar dengan Syekh Subakir. Selama ribuan tahun itu Semar bertapa di Gunung Merbabu dan tidak mengetahui keadaan manusia di Jawa. Gambaran tentang kondisi Pulau Jawa juga digambarkan dalam serat tersebut, penuh dihuni oleh demit, jin, genderuwo, berkasan, dan sejenisnya. Bahkan beberapa utusan dari negeri Rom sebelum Syekh Subakir dimakan demit atau binadok demit. Dari serat ini ditegaskan bahwa Raja Rom mendapat petunjuk untuk mengisi Pulau Jawa. Jeng Sultan Rom kang winarni angsal sasmitaning sukmo dinawuhan angiseni manungso pilo Jawi. Syekh Subakir mengambil orang-orang keling untuk dibawa mengisi Pulau Jawa banyak 2 laksa atau 20.000 keluarga. Dari serat ini, maka yang mengisi menjadi penghuni Pulau Jawa adalah dari bangsa keling yang dibawa oleh Syekh Subakir. Padahal dalam naskah itu pula Semar adalah manusia. Sang Hyang Semar lan wuwusnya nggih sumangga kersa ati, sejatine nggih kawula lan kiraka tiyang Jawi
ing kina prapteng mangkin kawak daplak inggih alun. Wong Jawa kuna mula sederenge dika prapti kula manggen merbabu puncak Haldaka. Namun selama bertapa ribuan tahun itu pula Pulau Jawa sudah berubah isinya, bukan manusia seperti Semar, tetapi sudah dikuasai oleh para demit. Dalam serat jangka Tanah Jawi, gambarannya tidak beda jauh dengan serat jangka Syekh Subakir, yaitu pertemuan antara Semar dengan Syekh Subakir ketika memberi tumbal atau mengusir para dedemit yang menguasai Tanah Jawa. Dalam serat ini ada dialog yang sebenarnya adalah bantahan anggapan bahwa Tanah Jawa belum dihuni oleh manusia, hanya oleh bangsa jin dan demit. Syekh Bakir lon angandika sayekti ing Tanah Jawi pan durung ana manungsa, pan isih rupa wanadri. Hyang Semar matur aris, kawula sejatosipun ing kina makina sederenging tuan prapti hamba kalih dedukuh rebebu arga. Artinya Syekh Subakir berkata, sebenarnya di Tanah Jawa belum ada manusia, masih berupa hutan. Hyang Semar menjawab dengan lembut, hamba ini sebenarnya di masa lalu sebelum kedatangan tuan, hamba berdua Semar dan Togok ini penghuni Jawa yang bertempat di Gunung Merbabu. Namun dalam serat ini Semar sendiri menjelaskan bahwa dia bukan manusia, tetapi keturunan dewa Sang Hyang Tunggal atau Manikmaya. Agak sedikit berbeda memang dengan serat jangka Syekh Subakir, namun pada intinya bahwa Semar dan Togok di masa lalu adalah penghuni Pulau Jawa. Apakah hanya mereka berdua? Tentu ini bisa disinkronkan dengan sumber-sumber lain, misalnya Babat Tanah Demak Pesisiran yang menerangkan silsilah orang tua Sang Hyang Tunggal adalah Sang Hyang Wenang, putra dari Sang Hyang Wening, putra dari Sang Hyang Nuroso, putra dari Sang Hyang Nur Cahyo atau Sayyid Anwar, putra dari Nabi Sis, atau dalam versi lain Sang Hyang Wening dan Wenang adalah satu pribadi. Dalam serat jangka Tanah Jawi, Semar adalah keturunan dari Nabi Sis jika digabungkan dengan Babat Tanah Demak Pesisiran karena anak dari Sang Hyang Tunggal. Namun dalam Babat Demak Pesisiran, nama Semar tidak muncul sebagai anak Sang Hyang Tunggal. Disinilah letak gelapnya lagi. Semar di satu sisi mengaku anak Sang Hyang Tunggal, namun dalam Babat Demak Pesisiran tidak masuk. Demikian pula dalam Babat Tanah Jawa, Semar dan Togok itu menjadi penderek Raden Polosoro yang merupakan keturunan dari Sayyid Anwar. Dalam Babat Tanah Jawa, Polosoro merupakan cikal bakal leluhur Jawa, di mana kemudian Kurawa, Pandawa adalah bagian dari keturunannya. Ini menjadi terbalik, bahwa kisah Mahabharata itu mulanya dari Jawa. Dalam serat Babat Demak Pesisiran, Nabi Ibrahim itu berbeda dengan Betara Brahma. Nabi Ibrahim berada pada garis silsilah Sayyid Anwas atau saudara Sayyid Anwar. Betara Brahma adalah keturunan dari Sayyid Anwar. Masa-masa gelap ini memang memunculkan banyak versi mengenal leluhur Jawa. Buku lain yaitu Sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Tanung menggambarkan pertama zaman Jajah Muja atau puluhan ribu buku-buku ini ditulis pada tahun 1931. Sudah ada manusia tetapi masih bertelanjang seperti kera, hidupnya di gua-gua. Masih dalam masa Jajah Muja periode 5000 tahun sebelumnya, manusianya sudah mengalami kemajuan, sudah memakai cawat dari dedaunan, sudah menempati di luar gua. Mereka sudah berkumpul dalam sebuah komunitas. Masyarakat ini disebut dengan masyarakat Linggo atau suku Linggo.
Masa kuno sebelum Masehi, orang-orang Sampit berhijrah ke Nusa Kedeng yang kemudian disebut sebagai orang Jawa. Kata Jawa sendiri dirujukkan pada sebutan Banteng yang kemati, penuh perhatian terhadap anaknya. Sebab Banteng perempuan disebut Jawi yang kemati, kemudian disebut Jawa. Orang-orang Sampit yang mengungsi ke Jawa di kemudian membuat pertanda awan sebagai orang Jawa, yaitu 230 tahun sebelum Masehi atau bukan Saka. Tahun itu disebut tahun Buhuning atau pengingat. Tokoh pimpinan rombongan Eksodus ini namanya Ki Sengdang yang kelak kemudian disebut Dahyang. Mereka berasal dari Sampit yang keturunan dari suku Hainan. Dari catatan ini, maka orang Jawa atau dalam pengertian pendatang baru yang kemati mau menghormati orang Lingga adalah 230 Samemeh Masehi. Namun penduduk Jawa asli suku Lingga kemudian bercampur dan kelak memenuhi Jawa. Dengan demikian mulainya peradaban Jawa itu 230 Samemeh Masehi karena adanya kebudayaan Hainan yang dibawa, sementara suku Lingga yang masih tertinggal hidup di gua, hutan dan bergantung pada alam belum disebut sebagai orang Jawa. Ini tentu berbeda dengan versi Serat Jangka Syekh Subakir dan Serat Jangka Tanah Jawi. Jika kita lihat kedatangan Syekh Subakir di Tanah Jawa dari sumber lain sekitar tahun 1404, jika berasumsi bahwa sebelum tahun itu Tanah Jawa tak ada manusianya, maka akan muncul banyak persoalan. Bagaimana dengan kerajaan Singosari, Kediri dan lainnya yang sebelumnya ada? Tentu membaca Serat Jangka Syekh Subakir dan Serat Jangka Tanah Jawi ini tidak bisa seleterlek ini. Mungkin butuh analisis simbol, semiotik, hermeneutik dan lain sebagainya agar mendapat pemahaman yang lebih luas. Sebab Serat Jangka itu pesan besarnya adalah mengenai atau prediksi masa depan Jawa dalam periodisasi tertentu, bukan membahas asal-usul bangsa Jawa. Masih terbuka lebar untuk penelitian yang lebih jauh dan mendalam siapa sebenarnya leluhur orang Jawa di masa lampau. Tentu tidak akan ditemukan jawaban tunggal, sebab sebuah masyarakat terdiri dari berbagai unsur, keluarga dan sebagainya, maka akan dimungkinkan banyak versi. Kembali lagi bahwa kata Jawa itu bisa diartikan gemati, perhatian, menghargai, menyayangi. Jadi siapapun mereka bisa melakukan itu semua di Pulau Jawa ini akan menjadi leluhur Jawa, entah dia dari belahan dunia manapun. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari Syekh Subakir sang waliullah penumbal tanah Jawa, sang penumbas demit tanah Jawa, dan kisah perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.